Ya, nanti untuk ke sana ya, untuk ke tujuan wisata nanti kita diskusikan lagi ya, toh. Boleh. Oke. Wah, di telepon ya, lagi diskusi teman-teman. Oke, ketemu lagi dengan Om Joni. Sorry tadi Om Joni lagi telepon di luar, lagi diskusi rencana mau ke kawasan wisata ya, mau jalan-jalan. Nah, teman-teman, oke, saya akan Om Joni lanjutkan lagi ya. Om Joni akan membicarakan hari ini topik yang menarik ya teman-teman. Hari ini adalah terkait dengan pariwisata lagi ya, terkait dengan Beda Wisata Nyur Melambai. Nah, kemarin Om Joni sempat posting ya video terkait wisata yang ada di Minahasa, di Kabupaten Minahasa teman-teman. Dan ketika Om Joni posting ya, banyak yang telepon ke Om Joni terkait dengan objek-objek wisata yang ada di Minahasa. Saya katakan ya, itulah objek wisata dan tidak semuanya Om Joni sampaikan. Masih banyak ya Om Joni tidak sampaikan objek-objek wisata yang ada di Minahasa. Ya, mungkin Om Joni hanya bisa menyampaikan sekitar 50% ya. Itu baru di sekitar Danau Tondano ya. Belum Om Joni menuju ke daerah wisata budaya ya. Wisata pemandangan gunung ya. Ya mungkin Om Joni sepintas saja memperlihatkan video lama ya, yang terkait dengan beberapa video terkait dengan wisata yang keliling Danau Tondano, kemudian city tour, kemudian ada beberapa objek wisata, misalnya contoh ke daerah Bukit Kasih. Jadi sedikit ya, tidak banyak Om Joni sampaikan. Paling tidak Om Joni pada video yang kemarin itu, Om Joni hanya ingin mau menyampaikan kepada teman-teman, jika Anda ingin berwisata di Kabupaten Minahasa, ya Kabupaten Minahasa ya teman-teman, ya Anda memerlukan 3 hari, paling tidak 3 hari. Dan video kemarin ya, ini Om Joni tayang ya, lagi putar ya. Ya paling tidak 3 hari ya. Hari pertama Anda city tour. Ya kemarin sempat ada telepon ke Om Joni gimana wisata di daerah Minahasa? Ya Om Joni bilang ya, lihat saja apa yang Om Joni tayangkan. Ya mungkin bisa di planning ya, seperti itu. Jadi kalau hari pertama itu adalah city tour ya, ya Anda bisa menikmati suasana di kota Tondano. Ya ada wisata budaya juga di situ, contoh ya, di situ ada macam-macam ya. Ada Benteng Moraya, itu wisata budaya dekat dengan itu ya teman-teman, dekat dengan kota Tondano ya. Kemudian ada monumen ya, makam pahlawan ya, seperti Dr. Samratulangi ya, ada di situ. Kemudian ada gereja tua, kemudian ada makam Kiai Mojo ya di Jaton ya, Jawa Tondano. Ada juga masjid cukup tua ya teman-teman di Tondano. Ya itu. Ya city tour ya 1 hari. Ada juga banyak restoran ya, kemudian restoran-restoran yang brandednya adalah terkait dengan yang tua-tua ya, artinya yang tempo dulu ya, contohnya rumah tua, kemudian dan lain sebagainya. Ada juga kalau mau city tour, rumah makannya ada ya, restorannya ada di sekitar kota Tondano. Ada pertanyaan dari netizen ya, dan sudah call kepada Om Joni, bagaimana dengan keamanan di Minahasa? Ya, Om Joni ingin menyampaikan buat teman-teman ya. Ya, oke. Mungkin sepintas saja Om Joni mau bedah wisata yang ada di Minahasa. Kemarin Om Joni sudah tayang ya, objek-objek wisata. Paling tidak teman-teman ada 3 hal ya, 3 hal yang menunjang bagaimana pariwisata bisa tumbuh di daerah tersebut ya.
Ya Om Joni coba ya baca lagi teman-teman ya. Paling tidak ada 3 hal. Bagaimana pariwisata itu bisa tumbuh di kawasan tersebut. Nah, paling tidak ya ada 3 hal ya Om Joni sampaikan. Itu adalah atraksi, bagaimana atraksi di suatu kawasan tersebut bisa tumbuh. Kemudian aksesibilitas ya, kemudian amenitas. Paling tidak 3 hal ini ya. Ada banyak ya, misalnya ancillary dan ada lagi hal yang lain ya. Tetapi Om Joni hanya menyampaikan 3 hal ini saja. Bagaimana bisa turis bisa datang ke tempat kita. Oke. Terkait dengan yang disampaikan oleh teman-teman, Om Joni bagaimana dengan objek wisata ya, yang Om Joni sampaikan? Masih ada lagi kah? Dan bagaimana terkait dengan keamanan? Ya Om Joni mau sampaikan buat teman-teman. Ya, sebelum datang ke keamanan ya, Om Joni ingin sampaikan objek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa, khususnya di seputaran Danau Tondano. Ya, objek wisata yang ada di seputaran Danau Tondano itu menurut Om Joni kualitas hebat, bagus. Anda bisa melihat suasana danau dan di sana sudah banyak restoran, kemudian kafe yang ada yang bisa memperlihatkan suasana danau dari atas bukit ya. Ya. Kemudian ada restoran yang dibangun di dekat danau. Keren ya teman-teman. Bagus. Ya. Kemudian ingat bahwa Danau Tondano itu berdekatan dengan kota Tondano, itu di pinggir. Jadi Anda bisa city tour di situ. Ya. Jadi sekali lagi ketika Anda hari pertama itu Anda city tour ya. Ya mungkin sekalian menjawab dengan yang telepon Om Joni. City tour ya, Anda bisa menikmati suasana di kota Tondano. Anda bisa tadi ke Benteng Moraya yang dekat, kemudian Anda bisa melihat makam pahlawan ya dari Dr. Samratulangi, kemudian ada Kiai Mojo, kemudian ada gereja tua, masjid ya, yang tua zaman dulu ya, ada di kota Tondano. Luar biasa teman-teman. Ya, jadi Om Joni katakan bahwa sebenarnya objek wisata yang ada di Minahasa, khususnya di Tondano dan Danau Tondano, bagus ya, artinya layak untuk dikunjungi. Danau Tondano dan wisata lain-lain untuk dikunjungi. Nah, yang menjadi sorotan Om Joni adalah sebenarnya dari ketiga tadi, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Ada satu yang Om Joni harus soroti, adalah atraksi. Ya, atraksi sebenarnya ya mungkin dari ketiga hal ini mungkin Om Joni sampaikan aja dan teman-teman sudah tahu semua ya apa yang dimaksud dengan atraksi, aksesibilitas, amenitas. Mungkin Anda sudah tahu semuanya ya teman-teman. Tapi Om Joni hanya ingin mengulangi lagi. Tentunya atraksi terkait dengan bagaimana eventnya, kan begitu ya. Kemudian apa yang ada di situ ya, wisatawan tidak hanya dulu, kita juga merasakan apa yang ada di situ ya, turut ikut dalam kegiatan apa di situ kan, itu atraksi ya. Aksesibilitas itu sebenarnya sudah tahu bahwa itu bagaimana kemudahan bisa sampai ke kawasan wisata, transportasi dan lain sebagainya. Di Danau Tondano, Minahasa itu sangat mudah sekali dari bandara. Om Joni sudah saya tayangkan di video kemarin ya. Jadi Om Joni sampaikan kalau dari bandara Samratulangi ke Tondano ya, ke pusat kota Tondano itu, Tondano hanya memerlukan waktu kira-kira 1 jam dan 30 menit teman-teman ya, dari bandara. Dan jalannya itu akses itu bisa kemana-mana, bisa lewat Kembes ya, Suluan sampai Tondano, atau lewat Tomohon.
ya macam-macam. Dan menurut Om Joni tidak ada masalah dengan transportasi ya menuju ke kawasan wisata. Begitu juga dari pusat kota Tondano ke tempat-tempat wisata atau wisata-wisata yang ada di keliling Danau Tondano. Dan amenitas sebenarnya terkait dengan ini akomodasi ya, hotel, travel, hotel, kemudian rumah makan, restoran dan lain sebagainya, keamanan ya. Ya, jadi Om Joni sampaikan bahwa kalau di Tondano ya Minahasa ya itu perlu ditingkatkan lagi terkait dengan atraksi ya. Jadi setiap mungkin ini usulan bagi yang stakeholder dalam hal ini pemerintah atau juga para investor itu bisa membuat ini di Danau Tondano itu ya, semacam misalnya ada perahu yang mengelilingi danau ya, bukan mengelilingi, perahu yang kira-kira jalan lah di tengah danau, kemudian apa gitu, atau ski air. Ingat kemarin juga sudah ada atraksi ski air ya, event internasional sudah bagus, tinggal ini dirutinkan saja. Event internasional dirutinkan, kemudian juga ada event-event yang nasional atau lokal ya, dan tidak cuma ski air, mungkin bisa saja di situ ada event yang lainnya misalnya di sekitar Danau Tondano. Dan atraksi ini yang Om Joni pikir harus harus ditambah ya. Spot-spot misalnya di spot-spot tertentu yang ada di sekitar danau ataupun di atas gunung yang bisa melihat danau ada atraksi. Ya terkait dengan ini juga mungkin ya ada budaya dilibatkan, misalnya musik, budaya Minahasa misalnya musik kolintang ya. Kemudian di dalam atraksi itu ada cakalele kan. Ini budaya Minahasa, cakalele ya. Itu tarian perang. Jadi setiap wisatawan datang ke venue-venue tertentu ada disambut oleh tarian perang ya. Nah, tarian perang itu cakalele ya. Itu bagus sekali teman-teman. Itu bisa meningkatkan budaya. Dan Om Joni sampaikan terkait atraksi ini sebenarnya sudah ada. Misalnya Anda mau ke Benteng Moraya, Anda bisa melihat baju-baju merah ya, baju merah, kemudian mereka ini bisa berfoto dengan para pengunjung, para wisatawan ya. Ini adalah budaya Minahasa kental sekali dan ini dilestarikan budaya ini. Ya mereka membawa pedang. Pedang itu bukan tipu, pedang asli memang itu budaya. Tidak untuk perang, tetapi itu hanya menunjukkan itulah budaya Minahasa. Lalu mereka bawa burung ya, ada tuh burung ya, burung hantu itu untuk foto-foto. Jadi di beberapa spot sudah ada ya seperti itu, tinggal ditingkatkan dengan musik kolintang dan lain sebagainya, tarian ya, ada maengket ya. Ya, Om Joni sarankan ini maengket juga perlu ada ya. Apalagi kalau di Bali kan itu ada gamelan dan lain sebagainya itu menjadi daya tarik. Ketika wisatawan datang masuk ke situ, itu sudah dijamu itu oleh gamelan, kemudian tarian. Dan di Tondano itu sebenarnya bisa ya. Jadi sekali lagi ya, ini Om Joni ingin menyampaikan karena ada netizen teman-teman yang telepon kepada Om Joni ya, WA kepada Om Joni terkait dengan itu. Yang bicara tentang keamanan juga ya, wisata apakah aman, ya seperti itu. Dan ya, jadi atraksi sudah ya, tidak ada masalah. Tinggal ditingkatkan ya. Setiap venue, contoh ya, kalau ada venue-venue yang ada dibuatlah seperti itu. Ada pada saat ada wisatawan datang, ya diterima mereka ya. Memang butuh biaya teman-teman ya. Tetapi itulah ketertarikan wisatawan, khususnya wisatawan di daerah tersebut. Jadi atraksi aksesibilitas ya, menurut Om Joni, jadi atraksi sudah ya, itu Om Joni sampaikan aksesibilitas tidak ada masalah. Dan nah ini amenitas.
terkait dengan akomodasi, hotel dan sebagainya, dan mungkin faktor keamanan yang ada di situ ya. Om Joni jamin. Nah, ini perlu Om Joni sampaikan kepada semua netizen di mana saja berada di Indonesia, di seluruh dunia. Jika Anda ke Minahasa, pasti aman. Aman. Om Joni taruhlah, Om Joni garansi bahwa aman, tidak ada masalah. Sebab Om Joni seringkali membawa tamu ke Minahasa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi jangan berpikir bahwa ada yang tidak aman. Ternyata ribuan wisatawan datang ke Minahasa aman. Nah, Om Joni hanya menyarankan kepada wisatawan. Karena Om Joni juga pernah jadi wisatawan, dan Om Joni ya kemana-mana ya. Om Joni pernah mungkin ke luar negeri tidak banyak ya, tapi ke Indonesia sering, ke Toba pernah ya, apalagi Bali ya, sering ke Bali, Jawa, apalagi kemudian Bandung ya, pernah juga ke Papua, apalagi Om Joni sering ke Papua dulu ya teman-teman, kerja di Papua. Ketika Om Joni masuk ke suatu tempat, baik dalam sebagai wisatawan dan kerja, ya, maka Om Joni harus menghormati. Om Joni lebih dulu, jadi tidak menunggu mereka, karena mereka orang-orang asli setempat, lebih dulu untuk menghormati mereka. Ya, itulah bukti daripada toleransi ya. Jadi toleransi itu dua belah pihak, tetapi yang lebih dulu mestinya adalah ketika orang datang. Misalnya contoh ya, saya selaku wisatawan datang ke satu daerah, ya kita harus ucapkan salam, ya baru mereka akan menjawab. Itu kan begitu ya teman-teman. Jadi ketika kita masuk ke suatu tempat, para wisatawan itu, ya ayo kita menjaga budaya setempat. Ketika kita masuk ke, ya Om Joni masuk ke Toba, waktu itu betul-betul Om Joni datang ke sana, sempat masuk ke Pulau Samosir, itu ada diperagakan budaya, dan Om Joni sangat menghormati. Ya, kemudian ketika Om Joni ke Papua juga sama teman-teman. Waktu sebagai wisatawan dan juga sewaktu kerja, karena kerja Om Joni sempat ke Sumatera, ke Toba ya, sempat jalan-jalan ke Danau Toba. Di Jawa apalagi ya, sering kali ya Om Joni mulai dari Bandung, Jogja, sangat menghormati. Om Joni harus lebih dulu menghormati mereka. Ya, Om Joni tidak bisa melakukan sesuatu yang melanggar dengan adat istiadat tempat. Ya, tidak bisa ya. Sebab budaya itu ya. Kebudayaan itu sudah ada jauh sebelum Indonesia ada. Jauh. Budaya itu sudah melekat kepada mereka. Jadi ketika kita menjadi satu negara, maka budaya itu harus diangkat ke permukaan. Seperti contoh ya, memang bagus ya atraksi-atraksi yang ada di Minahasa itu mengedepankan budaya. Misalnya contoh ya, tarian Kabasaran itu bagus sekali teman-teman. Itu menggunakan pedang, itu namanya tarian perang untuk menyambut tamu. Itu menarik dan wisatawan bisa berfoto-foto di situ teman-teman ya. Demikian juga musik kolintang itu kan lumayan ya, itu budaya setempat. Kemudian tari maengket ya, tari maengket dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ya, terkait dengan amenitas hotel di Tondano tidak ada masalah, lumayan banyak karena dia juga berdekatan dengan Tomohon ya. Tomohon tuh hotelnya banyak. Jadi antara Tondano dan Tomohon dekat itu kira-kira ya cuma sekitar ya 30 menit sudah paling lambat ya. Jadi kalau Anda nginap di Tomohon sudah paling lambat 30 menit Anda sampai di Danau Tondano atau di wisata-wisata yang ada di dekat Danau Tondano gitu ya teman-teman.
Oke, jadi restoran apalagi di Danau Tondano banyak ya. Banyak restoran teman-teman. Tinggal pilih makanan jenis apa yang mau berpantangan ya jangan makan. Ya. Kalau yang tidak ada pantangan semua tersedia ada di Tondano ya, teman-teman. Ingat bahwa Tondano adalah kota yang sangat terbuka. Ingat bahwa sebelum kemerdekaan zaman Belanda ada keturunan dari Kiai Mojo yang dibuang yang namanya Jaton. Ratusan tahun mereka hidup dengan tidak terjadi apa-apa. Wow, keren ya. Menghargai, menghormati. Mereka yang datang sebagai tamu menjadi masyarakat setempat itu menghormati budaya setempat. Menghormati, luar biasa. Sehingga apa? Jaton dan masyarakat Tondano itu menjadi satu orang. Jaton, Jawa Tondano dan penduduk asli Minahasa yang dan mereka sudah asimilasi ya teman-teman. Dan budaya kental sekali masih ketat. Ya ada juga yang Kabasaran itu ya dari Minahasa ya teman, dari Jaton ada masuk juga teman-teman. Jadi keamanan terkait dengan amenitas, akomodasi, hotel, rumah makan, rumah restoran, kafe apa semua di Tondano dan sekitar itu tidak ada masalah, termasuk keamanan. Om Joni garansi buat teman-teman para wisatawan ingin datang ke Tondano. Ya. Silakan berwisata. Yang paling penting toleransi. Toleransi harus dimulai dari para wisatawan. Ketika datang ke tempat di mana kita hormati budaya setempat. Seperti kita membuang sampah pada tempatnya. Jangan kita membuang sampah sembarang. Itu budaya kan. Ya, ketika kita melihat ada figura-figura atau patung atau apa, kita hormati itu sebagai budaya. Jangan kita ketika masyarakat setempat tidak familiar dengan apa yang ada di tempat kita, jangan lakukan itu di tempat itu, jangan. Ya. Kalaupun anak ingin lakukan di tempat itu, maka Anda harus sowan kepada mereka. Izin boleh Pak. Ya bahkan kalau mereka izinkan, mereka yang akan amankan. Oke ya, Om Joni. Itu yang Om Joni bisa sampaikan kepada para wisatawan yang menghubungi Om Joni bagaimana dengan Tondano. Aman. Oke Om Joni makan dulu ya. Jadi perlu makan ya. Ini ada cookies. Ini cookies ya teman-teman. Sedap dong ini. Om Joni dari pagi belum minum susu. Ya saya hari ini minum susu pagi. Tapi belum ya. Ini ada di mobil. Om Joni bilang, wah, Om Joni berada di Malalayang ini teman-teman ya. Bukan di Tikala. Jadi Om Joni sendiri, kebetulan ada kegiatan di sini sendiri. Ya, Om Joni minum ya. Ya, salam buat ini ya, teman-teman semuanya yang ada di mana ya. Saudara-saudara saya, teman-teman saya yang ada di Jawa, Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di mana Sumatera, Nusra ya. Di luar negeri ya, ada yang sering kontak Om Joni di Swiss, di Belanda, di Jerman, di Jepang, Amerika, apalagi ya banyak ya teman-teman. Malaysia, Singapura, dan semua salam. Hormat selalu. Mari torang semua bersaudara, ya. Orang Manado bilang, torang semua bersaudara. Ketika Anda sebagai wisatawan datang ke suatu tempat, mari kita jaga keamanan bersama. Ya, menghormati budaya setempat. Kemudian jadikanlah tempat itu adalah tempat Anda sendiri yang senang mencintai tempat itu ya, dengan tidak buang sampah sembarang ya. Ya, sekali lagi mari datang ke Minahasa,
tempat wisata yang banyak, di mana di sana tersedia semua wisata danau, wisata gunung dan lain sebagainya, kuliner dan lain sebagainya. Keamanannya terjamin. Ya, sebab slogan orang Minahasa, Torang Samua Basudara. Amin. Oke, terima kasih ya dan sampai jumpa. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Om Joni, akhiri dulu ya.